selamat sabat anak-anakku semuanya. Anak-anak Bu Maksi yang ganteng dan yang cantik ya. Sahabat yang ketiga ini, khususnya anak-anakku yang primary, pada pelajaran sahabat yang ketiga ini kita ambil judul yaitu mengasihi yang tidak pantas dikasihi. Nah, anak-anak, apakah ada yang di sini yang memiliki pengalaman pindahan rumah? Ya. Kalau pindah rumah, pasti lingkungannya baru. Kita punya tetangga-tetangga yang baru. Kita juga pindah sekolah, kita punya teman-teman yang baru. Dan pasti kita belum mengenal mereka. Jadi ada rasa kesepian sekali di hati ini ya, karena tidak punya teman di lingkungan yang baru ini. Nah, itu juga dirasakan oleh Rafael ya. Rafael ini pindah rumah, jadi punya lingkungan yang baru, di sekolah yang baru. Pada saat Rafael ini sekolah, ya, dia sendirian, aduh enggak punya teman, kesepian sekali dia. Dia saat termenung, tiba-tiba si Karen datang. Halo, siapa namamu? Kau anak baru di sini ya? Lalu si Rafael bilang, iya aku anak baru di sini. Ayo kita gabung yuk, kita makan sama-sama, kita bermain sama-sama. Ayo Rafael, kita sama-sama bermain. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kisah ini juga dialami di dalam Alkitab. Ya. Ada suatu kisah di mana seorang laki-laki bernama Simon. Simon ini ya menderita penyakit kusta dan Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Sehingga Simon dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang, dia kumpulkan semua orang-orang, tetangga-tetangga dia undang, pejabat-pejabat dia undang ya, untuk pesta syukuran, ucapan syukur karena Simon sudah sembuh dari penyakit kusta. Demikian juga Simon undang juga Tuhan Yesus ya ke pesta syukuran Simon. Nah, di sana anak-anakku ada seorang wanita yang juga hadir yang tidak diundang oleh Simon. Dia bernama Maria. Maria ini pernah disembuhkan oleh Tuhan, diusir 7 roh jahat dari tubuh Maria ini. Dan Maria di situ dikenal sebagai seorang pendosa. Sehingga Maria ini diisolir oleh teman-teman atau oleh lingkungannya. Ya, tidak dianggap keberadaannya. Disepelekan, tidak dihargai keberadaannya karena dia seorang pendosa. Sehingga pada saat Simon mengadakan satu pesta syukuran, pasti Maria tidak diundang. Tetapi di sini Maria hadir karena apa? Setelah dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia selalu ingin ikut dimanapun Tuhan Yesus berada. Nah, pada saat Tuhan Yesus diundang oleh Simon di pesta itu, Maria pun juga mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi tentunya orang-orang yang lain menyingkir ya, nyuruh Maria, kamu sana, kamu di halaman belakang, jauh-jauh ke sana ya. Orang-orang menyingkirkan si Maria ini. Nah, pada saat punya kesempatan orang-orang sedang berpesta-pesta ya, kemudian Maria ini ya datang dengan membawa sebotol minyak wangi yang harganya sangat mahal. Harga minyak wangi ini 1 tahun gaji upahan ya. Jadi sangat mahal minyak wangi ini. Pada saat orang-orang sedang sibuk ya berpesta dan Tuhan Yesus sedang duduk sendiri, Maria mendatangi Tuhan Yesus ya. Dia bersimpuh di kaki Tuhan Yesus ya. Dia bersimpuh di kaki Tuhan Yesus, lalu dia tuangkan minyak wangi yang harum dan mahal itu di kepalanya dan dia tuangkan di kaki Tuhan Yesus. Lalu dia lap ya kaki Tuhan Yesus tadi dengan rambutnya yang panjang dan sambil dia meneteskan air mata ya, dia meneteskan air mata di kaki Tuhan Yesus ini. Nah, orang-orang yang tadinya tidak peduli dengan keberadaan Maria karena ada aroma yang sangat wangi di ruangan tersebut, lalu orang-orang melihat di mana minyak wangi itu
ada. Dan dia melihat di sana apa? Maria sedang bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Wah, orang-orang ini pada berbisik. Aduh, sayang sekali ya, minyak wangi yang sangat mahal kok dibuang-buang di kaki Yesus. Kan bisa dijual. Lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada banyak orang miskin, itu lebih bermanfaat, kata mereka ya, sambil berbisik-bisik begitu, sambil mencibir si Maria. Dan si Simon ini berpikir ya, dia berpikir, wah, coba aja lihat, kalau Yesus ini benar-benar seorang nabi, pasti dia akan menolak pada saat disentuh oleh Maria. Nah, Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di pikiran orang-orang itu, apa yang ada di pikiran Simon, dan juga apa yang sedang dipikirkan oleh Maria yang terasing ini, yang disisihkan ini. Ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya, berkata kepada orang-orang itu, kalian akan selamanya bersama dengan banyak orang miskin di sekitarmu, tetapi kalian tidak selamanya akan ada dengan aku. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga berpaling kepada Simon dan menatap Simon. Ya, ada 2 orang yang hutang kepada seorang yang memberikan hutang, ya, seorang tuan. Yang satu, si A, berhutang 50 juta dan yang B, yang kedua, berhutang 5 juta kepada tuan tersebut. Nah, sang tuan tadi sudah tahu bahwa A ataupun si B ini yang punya hutang 50 juta maupun yang hutang 5 juta ini tidak mampu untuk membayarnya. Sehingga sang tuan tadi membebaskan hutang-hutang 2 orang tadi. Nah, Simon, kira-kira di antara 2 orang ini yang hutang 50 juta dan yang hutang 5 juta, yang hutang banyak dan yang hutang sedikit ini, kira-kira mana yang lebih bersyukur, Simon? Lalu Simon menjawab, ya yang pasti yang hutang banyak Tuhan Yesus, ya. Yang 50 juta lah yang paling bersyukur. Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab, benar Simon, orang yang mempunyai hutang yang banyaklah yang dibebaskan hutangnya itu yang bersyukur. Demikian juga kalian. Maria merasa dosanya sangat besar, tetapi Maria diampuni dosanya. Ya, sehingga Maria lebih bersyukur kepada Tuhan dibandingkan yang merasa dosa-dosanya sedikit. Kata Tuhan Yesus, ya. Wah, Maria sangat bersyukur dan lega, dia bertambah bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, engkau mengundangku ke pesta di rumahmu, tetapi engkau tidak menyambutku dengan membasuh kaki pada ruang depanmu. Dan engkau pun juga tidak membasuh rambutku, menuangkan minyak wangi pada rambutku. Kau juga tidak memeluk aku dan mencium penuh kasih kepadaku. Tapi lihatlah Simon, wanita ini. Dia datang ke sini dengan ucapan syukur dan dengan penuh kasih dia datang kepadaku. Dia membasuh kakiku dengan minyak wangi. Dia mencucurkan air mata tanda terima kasih dan kasihnya kepadaku. Dosanya sudah diampuni. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini semuanya melihat bahwa wanita yang mereka hinakan ini, wanita yang mereka sepelekan dan tidak dihargai ini, Tuhan Yesus terima. Tuhan Yesus sangat menghargai wanita ini. Wanita yang dikatakan wanita pendosa, wanita yang banyak dosanya, wanita penjahat di mata mereka. Tapi oleh Tuhan Yesus, wanita ini disambut, dikasihi, dan dihargai. Anak-anakku yang terkasih, dari pelajaran di sini, Tuhan juga menginginkan di dalam kerajaan surga
tidak ada kita untuk pilih-pilih kasih. Di dalam kerajaan surga, kita semua harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, Tuhan menginginkan kita semua anak-anakku, kita untuk saling mengasihi dan saling menghargai siapapun itu orangnya. Ya. Nah, sebagaimana di dalam ayat intinya pada pelajaran ketiga ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua dan kita senantiasa mengasihi tanpa pilih-pilih kasih ataupun kita mengasihi orang yang pantas untuk kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.